Apa faedah yang bisa kita ambil dari hadis innamal a'malu binniyat ini? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan, hadzal hadis ahadul ahadits allati 'alaiha madarul Islam. Walihada qala al-ulama madarul Islam ala haditsaini. Huma hadzal hadits wa haditsu Aisyah radhiyallahu taala anha, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan, hadis ini merupakan salah satu hadis dari madarul Islam, artinya poros Islam. Beliau salah satu dari porosnya Islam. Ada dua hadis yang merupakan poros Islam. Yang pertama hadis ini, yang kedua hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Apa itu bunyi hadis Aisyah? Bunyinya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada dasarnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Dari dua hadis ini adalah poros Islam. Apa maksudnya poros Islam di sini? Ketika seseorang beramal dengan sebuah amal yang tidak mencukupi syaratnya berdasarkan dua hadis ini, maka amalannya tertolak. Amalannya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, niatnya harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dia hadis innamal a'malu binniyat. Yang kedua, amal yang harus dia kerjakan tersebut sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau tidak sesuai dengan sunnah Nabi, amalannya tertolak, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para ulama mengatakan syarat diterimanya sebuah ibadah, yang pertama ikhlas an-niyah, yang kedua ittiba li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama niatnya ikhlas, yang kedua sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, keduanya ini ada dalam hadis ini. Yang pertama innamal a'malu binniyat, yang kedua man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Oleh karena itu para ulama mengatakan dua hadis ini adalah poros Islam. Dua hadis ini adalah poros Islam. Hadis yang pertama, umdah a'malil qulub fahuwa mizanul a'malil batinah. Wa hadithul Aisyah umdah a'malil jawarih. Hadis yang pertama itu adalah hadis yaitu inti dari amalan hati, mizannya hati. Kalau tidak sesuai dengan standar timbangannya maka tertolak. Sedangkan hadis Aisyah ini adalah inti dari amalan lahir, amalan yang tampak. Beliau memberikan contoh. Ada seorang laki-laki yang niatnya ikhlas tatkala beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Namun dia terjatuh ke dalam ibadah-ibadah yang bid'ah, maka amalannya tertolak. Ibadah yang dia kerjakan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan amalannya mardud. Amalannya mardud. Bisa kita lihat di sini, najidu annaha niyatun hasanah wa bin nadri ala amalihi najid annahu amalun sayyi'un mardudun li adami muwafaqati syariah. Beliau mengatakan yang pertama, dia sesuai dengan hadis innamal a'malu binniyat, yaitu apa? Niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah dilihat dari hadis Aisyah, maka ternyata amal yang dia kerjakan tidak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amalannya tertolak. Dua hadis ini adalah porosnya Islam, standar sebuah amal. Kalau amal tersebut tidak sesuai dengan dua hadis ini, amalan tersebut tertolak. Atau salah satu dari dua hadis ini, amalan tersebut tertolak. Jadi amalan yang kita kerjakan harus sesuai dengan standar dua hadis ini. Hadis Umar bin Khattab dan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, ini dia ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an.